Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita eh, dalam melakukan transformation data di Pentaho Data Integration. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang kalkulator ya. Dia merupakan langkah untuk melakukan transformasi sederhana seperti melakukan operasi aritmatika gitu ya, kemudian mengekstrak data dan sebagainya. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah mencoba mengekstrak ini ya, eh, day, month, year ini ya. Jadi month, year ini kita bisa coba-coba ya, maksudnya teman-teman bisa eh, ambil sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, misal kita sedikit ganti ini di sini. Oke, kita bisa kalau kita jalankan day-nya ini bukan day day ini gitu ya. eh Apa tuh namanya, dari akumulasi dari 1 tahun ya, tetapi dari bulan gitu ya, sehingga kita bisa ambil 1, 2, 3 dan sebagainya. Nah, di video ini kita akan melanjutkan pengembangan dari ini. Kita akan belajar tentang bagaimana kita membuat sebuah dimensi waktu ya. Kalau kita belajar tentang data warehouse ya, skema yang digunakan misal adalah star scheme, yang terdiri dari tabel fakta dan tabel dimensi. Salah satu dimensi yang perlu kita gunakan adalah dimensi waktu atau dimensi ya waktu gitu ya. Dimensi waktu itu mudahnya adalah kita mempunyai dimensi yang menyediakan master data waktu. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, misal saya punya produk gitu ya, punya produk, punya transaksi gitu ya di tanggal 1, di sini tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 8, tanggal 8. Nah, di sini memang satu hari itu bisa jadi ada banyak transaksi gitu kan ya. Nah, di sini di kalkulator ini kita juga melakukan hal yang sama gitu, mengekstrak tanggalnya aja gitu ya, tanggal, bulan, dan tahun. Tapi jumlah baris ini, misal kita punya 1.000 transaksi, ya tentu day-nya juga adalah 1.000. Nah, kalau di master data waktu itu kita nggak perlu atau nggak boleh menyimpan data yang duplikat. Ya, contoh misal kalau data mahasiswa ya, misal mahasiswanya, transaksi mahasiswanya ada 1.000, tapi jumlah mahasiswanya ada 100, ya tetap master datanya adalah lebih 100 data mahasiswa tadi. Sama seperti ini ya, kita akan coba membuat master data atau dimensi waktu gitu ya, dengan cara mengekstrak eh, data yang unik gitu ya, data yang unik ya, data yang unik. Artinya tidak boleh ada transaksi yang sama ya. Tanggal transaksi yang sama ini misal tanggal 3. Nah, maka cuma dengan pilih satu aja. Yaitu adalah bentuk kita membuat master data dari dimensi waktu. Oke, kita akan coba di sini. Kita simpan dan kita kasih nama ke-8 date dimension ya. Di date dimension ini hampir sama seperti ini tadi ya. Kita punya file CSV, CSV. Mana CSV tadi itu diambil dari data lokal yang namanya adalah simple cells gitu ya. Simple ya karena memang simple sekali. Isinya cuman ini aja tanggal produk dan jumlah ya. Oke, kalau sudah kita ingin ekstrak ininya gitu ya, hampir sama seperti ini ya, kalkulator di sini. Kalkulator. Kal- Oke, di sini kita ingin ambil adalah day-nya. Day-nya adalah day of the month, ya, day of the month of date A gitu ya. Date A itu adalah A-nya sendiri adalah tanggal ya. Kemudian kita juga ingin ambil month di sini. Eh, ya mungkin saya perlihatkan sekilas. eh
Oke, dimension. Jadi di dimension itu nanti kita akan coba ambil eh, atribut dari setiap nih tanggal gitu ya. Jadi misal contohnya seperti ini ya. Coba saya share screen. Ya, ini nggak tahu ya terlihat atau enggak ya. Terlalu kelihatan ya, terlalu kecil ya. Nggak mungkin yang nggak besar gitu ya. Nah, ini contoh nih seperti ini. Ya, ini adalah contoh dari dimensi waktu gitu ya, dimensi tanggal. Nah, yang diambil ya kita bisa ambil banyak hal gitu. Misal ambil date-nya, ambil tahunnya, ambil tengah tahunnya, ambil quarternya, ambil bulannya, ambil week-nya, ambil harinya, dan seterusnya ya. Jadi misal kita yang melakukan analisis bulanan gitu ya. Jadi langsung kita select-nya by month-nya gitu ya. Kita nggak perlu men-split lagi karena sudah split berdasarkan kolom-kolom. Kita ingin analisis berdasarkan tanggal, kita cukup ambil day-nya aja gitu. Misal kita ingin tambahkan ini weekend sama weekday gitu juga bisa ya. Jadi kita akan memotong ya tanggal itu menjadi ini ya, menjadi eh, kolom-kolom baru ya, kolom-kolom baru yang kita nanti bisa gunakan untuk analisis ya, kurang lebih seperti ini ya. Oke, kita kembali lagi ke sini. Oke, di sini man-nya adalah month of a date gitu ya, date A gitu ya. Date A. Oke, A-nya apa tadi? A-nya adalah tanggal ya. Kemudian year ya tentu ya. Di sini ada year of date A. Oke, tanggal. Ada lagi nggak yang bisa kita ambil? Quarter, apakah ada quarter di sini ya? Quarter ya, quarter. Kita ingin ngambil quarternya gitu ya. Nah, ini kita bisa pilih ya. Quarter ya, diambil dari tanggal. Hanya adalah tanggal. Oke. Kalau sudah, oke, kalau kita coba jalankan, hampir sama seperti tadi. Oke, di sini kita akan dapatkan produk jumlah day, month, year, quarter gitu ya. Artinya bulan Oktober itu adalah kuarter keempat gitu sih, mudahnya gitu. Bulan ke-11 adalah kuarter keempat ya. Kalau misal kita punya Januari berarti nanti kuarternya satu. Gitu. Tapi di sini ini sama persis seperti ini, tapi kita ingin mengambil data yang unik gitu ya. Data yang unik kita sudah pernah belajar bagaimana cara mengambil data unik. Kita bisa gunakan unique row. Unique rows ya. Kita bisa taruh di tengah-tengahnya sini. Oke, tempel ya. Kita tata dulu mungkin. Ya, unique row ini apa yang kita ambil? Yang unik adalah yang eh, unik ini yang kita ambil adalah tanggal ya. Tanggal. Ya, ignore. Oke. Nah, ketika kita ingin mengambil unik, artinya misal satu hari itu ada 5 transaksi yang kita ambil cuma satu hari tadi gitu ya. Tanggal 5 ada 5 Oktober, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 24 November 2024. Ada 100 transaksi nih misal. Maka yang kita ambil cuma ya satu record aja gitu, record tanggal 24 bulan 11 tadi ya. Karena kita nggak peduli di transaksinya, tapi kita butuh ngambil unik tanggalnya. Tetapi teman-teman bisa lihat di sini kalau kita gunakan unique rows ya, kita diminta untuk melakukan operasi sorting terlebih dahulu. Ya, sort, sort rows. Oke, oke di sort rows ini kita ingin di sort berdasarkan tanggal, ascending. Oke, sekarang kita coba jalankan.
Oke, berhasil. Nah, ini teman kalau kita lihat, oh iya, sorry. Unicross, produk A, tanggal, oh ini apa nggak muncul ya? Hmm, Unicross di sini adalah tanggal ya. Kemudian sudah diurutkan. Oke. Eh, kita juga perlu select value ya terlebih dahulu di sini ya, agar oke, ini harusnya nggak masalah sih ini ya. Coba jalankan ya. Oh, oh iya ya nggak ada masalah. Sorry. Ya, kalau kita lihat di sini itu belum diklik tadi ya. Nah, ini ya datanya ya, data awalnya. Kemudian di kalkulator ini dia sudah ngambil data yang unik ya, yang unik ya pada tanggal 1, 2, 3 langsung 5, 6, 8 tanggal 1 bulan 11 3 bulan 11 ada 8 record. Tapi kalau di sini teman-teman lihat ini ada 10 record gitu ya. Ada 10 record yang mana di sini ada duplikat tanggal 3 sama-sama tanggal tiganya di sini tanggal 3 ini ya. Tapi kalau di sini tanggal tiganya cuma ada satu sudah. Tanggal tiganya cuma ada satu ini. Tanggal 3 langsung tanggal 5 dan sebagainya ya. Jadi misal di tanggal 3 ada 100 record, maka yang ambil cuma satu record ya. Karena kita butuh bikin data masternya. Oke, nah tetapi kalau kita bicara tentang date dimension ya, kita nggak perlu masukkan produk dan jumlah di sini ya. Kita cuma butuh tanggal, day, month, year, quarter gitu aja gitu. Nanti ini sebagai tanggal sebagai primary key bisa dijoin sama si fact table-nya. Oke, jadi kita yang perlu kita lakukan adalah ada harusnya adalah select select values. Nah, ini sebenarnya sudah materi-materi dulu ya. Oke. Kalau teman-teman ketika narik nggak bisa masuk, dihapus aja dulu ininya. Eh, kemudian ini bisa di delete ya. Sebenarnya bisa di ini lagi ya, di konekkan lagi. Oke, kita akan coba select values, values ya. Eh, ini ya. Ini sebenarnya kita perlu hapus adalah produk dan jumlah. Ini bisa sebenarnya kita langsung hapus dari sini ya, delete atau kita juga bisa dari tab ini, produk dan jumlah. Produk dan jumlah. Oke, jadi kita coba jalankan lagi. Oke, di sini sudah. eh, oh, ininya ini ya. Eh, kurang deaktif tadi ya, karena diklik sekali tadi ya. Nah, biar aktif lagi. Oke, oke, kalau kita lihat di sini, nah ini. Nah, ini adalah the dimension ya. Jadi akan mengambil master data waktu dan sudah kita simpan ke table gitu. Bisa kita isi simpan ke table database gitu ya. Atau ke file ya itu bebas ya. Tapi poinnya adalah kita bisa mengekstrak master waktu dari data transaksi. Itu aja mungkin ya teman-teman bisa lanjutkan kembali. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.